Maka Rasul menjelaskan, sungguhnya orang yang bangkrut dari umatku itu adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala sholatnya, membawa pahala zakat puasanya. Tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, al-malikul quddusus salam. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, al-misbahuz zulam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi sadatil kiram, amma ba'du. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, kaum muslimin dimanapun Anda berada yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Puji syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas berbagai macam nikmat dan karunia-Nya. Terlebih tentunya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat. Tak lupa iringan salam dan sholawat semoga senantiasa terlimpah kepada baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas segala petunjuk-petunjuknya. Dan di antara dari sekian banyak petunjuk beliau adalah diperintahkannya kita untuk senantiasa menjaga lisan kita. Karena apa? Selama ini kita merasa sudah bangga dengan amal ibadah, baik mahdhoh maupun ghairu mahdhoh yang sudah kita laksanakan. Akan tetapi tanpa kita sadari seringkali semua pahala yang insya Allah kita dapatkan dari amal ibadah kita, mungkin dari sholat kita, puasa kita, zakat kita, dan amal-amal kebajikan lainnya, itu habis karena kita lupa bahwa kita sering menzalimi orang lain, baik melalui tutur kata kita, ucapan kita, atau bahkan karena perbuatan kita terhadap saudara-saudara kita. Nah, oleh karenanya sepatutnya kita kembalikan lagi bagaimana syariat agama menuntun kita, mengajarkan kepada kita umat Islam khususnya, bahwa di dalam surat Al-Ahzab ayat 70 Allah subhanahu wa ta'ala telah mengatakan dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Hai orang-orang yang beriman, takutlah kamu kepada Allah, bertakwalah kamu kepada Allah. Tentu kita semua menyadari takwa secara bahasa adalah al-khauf, yaitu takut. Takut akan murka Allah subhanahu wa ta'ala, takut akan siksa Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, Allah mengajarkan kepada kita waqulu qaulan sadida, dan berbicaralah dengan perkataan yang benar. Benar menurut siapa? Tentu benar menurut pandangan Allah dan Rasul-Nya, benar menurut kita, dan juga dibenarkan oleh orang lain. Jadi ucapan atau perkataan yang keluar dari mulut kita itu harus kita dasarkan apakah sudah sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya, sesuai dengan apa yang ingin kita sampaikan, dan apakah juga sesuai dengan harapan yang ingin didengar, yang ingin didapat oleh orang lain. Karena ucapan yang ketika sudah kita ucapkan, sudah keluar dari mulut kita, lisan kita, maka ucapan itulah yang akan menguasai kita. Maka tidak sedikit di antara ada orang-orang yang karena ucapannya nggak bisa menjaga lisannya, sehingga berurusan dengan hukum atau berurusan dengan aparat. Sementara dosa tentu akan ditanggungnya manakala ucapan
yang keluar dari lisan kita ini menimbulkan madarat atau kerusakan kepada orang lain. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah tadi waqulu qaulan sadida. Kemudian ketika kita sudah bertakwa kepada Allah, menyampaikan, mengucapkan perkataan yang benar menurut Allah dan Rasulnya, menurut kita dan menurut pandangan orang lain, maka Allah janjikan kepada kita, yuslih lakum a'malakum. Niscaya Allah akan memperbaiki amalan-amalan kamu. Tentu kita menyadari bahwa selama ini amalan kita ini banyak yang belum beres, banyak yang belum sempurna. Namun janji Allah ketika kita bertakwa dan menjaga lisan kita, Allah akan perbaiki itu semuanya. Enggak usah khawatir. Yuslih lakum a'malakum. Tidak hanya itu janji Allah. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan niscaya Dia Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Dan ditutup dengan firman-Nya, wa may yuti'illaha wa rasulah, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, faqad faza fauzan azima, maka sungguh ia mendapatkan keberuntungan yang sangat besar. Kaum muslimin dimanapun Anda berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata keberuntungan yang ingin kita raih dalam menjalani kehidupan ini, terlebih kita menginginkan keberuntungan di akhirat nanti, itu tidaklah mudah sebagaimana yang kita harapkan. Bisa jadi dengan amal ibadah kita yang begitu hebatnya, bahkan mungkin bisa dikatakan jidat kita ini membekas-bekas sujud dari ibadah-ibadah kita, belum tanda-tanda yang lain yang ada dalam diri kita. Namun sayangnya seringkali kita tidak bisa menjaga lisan kita, tidak bisa menjaga perbuatan kita, yang padahal itu adalah merupakan bentuk kezaliman kepada saudara-saudara kita. Jika hal itu terjadi, maka sungguhnya kita termasuk orang yang bangkrut, hai saudaraku. Karena baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menurut riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, di mana baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam suatu ketika pernah bertanya kepada para sahabat, atadruna mal muflis? Tahukah kalian siapakah orang yang bangkrut itu? Maka tentunya para sahabat menjawab, faqalu al-muflisu fina ma la dirhama wala mata'. Ya Rasulullah, orang yang bangkrut, orang yang merugi di antara kami adalah mereka orang-orang yang tidak punya uang, tidak punya fulus, dan juga tidak punya harta benda. Itulah gambaran kami orang-orang yang bangkrut ya Rasul. Namun ternyata jawaban sahabat ini tidak sebagaimana yang dikehendaki oleh baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Lantas baginda Rasul menjelaskan apa maksud pertanyaan beliau. Kemudian beliau berkata, faqala innal muflisa min ummati may ya'ti yaumal qiyamah bisolatin bizakatin bisiyamin wa qad syatama hadza wa qazafa hadza wa akala mala hadza wa safaka dama hadza wa dharba hadza. Maka Rasul menjelaskan, sungguhnya orang yang bangkrut dari umatku itu adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala sholatnya, membawa pahala zakat puasanya, tapi faqad syatama hadza, dia juga datang membawa dosa karena dia telah mencaci maki orang ini. Wa qazafa hadza, dia juga pernah menuduh orang ini tanpa bukti. Wa akala mala hadza, dia juga pernah memakan harta benda orang ini. Wa safaka dama hadza, dia juga pernah mengalirkan darahnya orang ini. Wa dharba hadza, dia juga pernah memukul orang ini. Jadi orang yang bangkrut menurut Rasulullah adalah orang yang datang nanti di hari kiamat dengan membawa begitu banyak pahala sholat, pahala zakat, pahala puasana, tetapi sekaligus dia juga membawa begitu banyak dosa selama hidup di dunianya, dalam bentuk pernah mencaci maki orang,
menuduh orang yang bisa menimbulkan fitnah karena tanpa bukti, memakan hak orang lain, mengambil harta orang lain, mengalirkan darah orang lain, dan memukul orang lain, baik dengan tangannya maupun dengan ucapannya. Maka kata Rasulullah, fayu'ta min hasanatihi fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Ketika itu terjadi, orang yang bawa pahala banyak, membawa dosa banyak tadi, maka pahala sholat, pahala zakat, puasanya diberikan kepada orang yang pernah dizolimi waktu di dunia, dan kebaikannya akan diberikan lagi kepada orang yang pernah dizolimi yang lain di dunia, waktu di dunia. Nauzubillah summa nauzubillah. Maka kata Rasulullah, hatta iza funiyat min hasanatihi, ketika sudah habis semua pahala dari amal kebajikannya tadi, baik dari sholat, zakat, puasanya, walam yugdha ma'alaih, dan dia belum bisa melunasi dosa dan kesalahannya dengan diganti amal kebajikannya tadi, pahala kebaikannya dari sholat, zakat, dan puasanya, ukhidha min khotayahum, maka diambillah kesalahan-kesalahan orang yang ketika di dunia pernah dizoliminya tadi, fakhutirat ilaih, diberikan kepada dia, summa khutira ilan nas, kemudian orang tersebut dilemparkan oleh malaikat ke api neraka. Nauzubillah summa nauzubillah. Kaum muslimin dimanapun Anda berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hal inilah yang sering kita tidak sadari, bahwa kita sudah bangga dengan ibadah mahdhoh kita, sholat wajib kita, sholat sunat kita, rawatib dan sunat-sunat yang lainnya, begitu juga zakat, infak, sodakoh, puasa wajib, puasa sunnah, dan lain sebagainya. Kemudian kita terlena sehingga kita tidak menyadari bahwa ucapan kita, tindakan kita, perlakuan kita kepada saudara-saudara kita ini akan menghapuskan segala pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang paling utama, kita harus mengetahui bahwa amal ibadah yang sudah pernah kita lakukan ini belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena itu semua didasari dengan niat kita, ketulus ikhlasan kita, penuh tidaknya kita melakukan amal ibadah tersebut. Sementara kita juga harus menyadari bahwa perbuatan salah, dosa, dan kemaksiatan yang lainnya itu dengan otomatis langsung dicatat oleh malaikat-malaikat Allah, tanpa mempertimbangkan apakah perbuatan kita yang buruk ini dengan niat memang sesungguhnya atau iseng atau apapun. Karena perbuatan dosa itu tidak ada main-main. Sementara kalau ibadah, ada juga orang rajin ibadah karena ini, karena itu, dan lain sebagainya. Makanya innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, kata baginda Rasul. Faman hijratuhu ilallahi wa rasuli fa hijratuhu ilallahi wa rasuli. Wa man hijratuhu ila dunya aw imra'atun yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Jadi niat kita, apakah ibadah kita, amal kebajikan kita untuk karena mengikuti perintah Allah dan Rasulnya, atau karena motivasi-motivasi lain. Kalau memang hijrah kita, ibadah kita karena Allah dan Rasulnya, akan sampai kepada Allah dan Rasulnya dan akan mendapatkan pahala yang telah dijanjikannya. Akan tetapi bila hijrah kita, keimanan kita, ibadah, kebajikan-kebajikan kita yang pernah kita lakukan ini karena dunia, banyak orang berbuat baik karena mencalekkan diri jadi anggota legislatif, jadi ini itu dan lain sebagainya. Wallahu a'lam. Yang tahu niat hanya pelaku dan Allah Subhanahu wa ta'ala tentunya. Atau karena melakukan sesuatu ingin mendekati calon pasangan yang diidam-idamkan. Karena hal itu telah terjadi di masa diperintahkannya hijrah dari Makkah ke Madinah. Ada seorang sahabat yang senang sekali karena ternyata dia sudah punya wanita yang diidam-idamkan yang ada di Madinah. Ketika ada perintah hijrah, maka dengan bahagianya dia akan mengikuti perintah Allah dan Rasulnya untuk berhijrah ke Madinah. Namun demikian mujizat baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, mengetahui bahwa ternyata ada salah seorang sahabat yang niat hijrahnya bukan karena Allah dan Rasulnya, tapi karena akan bertemu dengan wanita yang
dengan amal sholat kita, zakat, infak, sodakoh kita, bahkan puasa kita yang wajib maupun yang sunnah, semuanya akan sia-sia karena lisan kita yang tidak terkendali. Maka yang terbaik adalah kita mengingat juga satu peristiwa atau satu pertanyaan yang dilakukan oleh Uqbah bin Amir. Ini diabadikan oleh Imam Tirmizi. Suatu ketika beliau bertanya kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, man najah?" Ya Rasul, apakah keselamatan itu? Bukankah di samping kita menghendaki keberuntungan dalam menjalani kehidupan ini juga ingin selamat dunia dan akhirat? Maka ketika Uqbah bin Amir bertanya kepada baginda Rasul terkait dengan keselamatan ini, Rasul tidak menjawab bahwa orang selamat ini orang yang terhindar dari api neraka, orang yang terlepas dari ujian hidup di dunia, tidak. Tetapi Rasul begitu indahnya dengan jawaban beliau, "Jika kamu ingin selamat, amsik alaika lisanak." Tahanlah lisanmu, jagalah lisanmu kalau ingin selamat. Maka salamatul insan min hifdzil lisan. Selamatnya seseorang itu karena dia bisa menjaga lisannya. Yaitu tadi, banyak saudara-saudara kita atau bahkan diri kita sendiri ini ibadahnya luar biasa, tetapi ucapan yang sering menyakiti orang lain juga tak terkendali. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Itu yang pertama, karena bukan apa yang keluar dari mulut kita ini tanpa dampak. Pasti berdampak. Kalau yang kita ucapkan ini nilai dakwah, nilai ajakan, seruan agar saudara-saudara kita meninggalkan keburukan-keburukan, perbuatan mungkar, ya tentunya pahala yang akan kita dapatkan. Demikian juga sebaliknya. Kalau yang ucapan kita berupa makian, cacian, kata-kata kotor, suka memfitnah, menjelekkan orang lain, menuduh orang lain, berbohong, dan lain sebagainya, na'udzubillah, maka itu juga akan kembali kepada kita. Yang kedua, kata Rasul, "Wa wasi' baituk." Hendaklah rumah tinggalmu, tempat tinggalmu menjadi lapang bagimu. Ini artinya kita harus bisa memposisikan, mengkondisikan rumah kita ini menjadi tolak ukur keberhasilan kita, tolak ukur dalam berpikir, dalam beraktivitas, dan lain sebagainya. Bisa dipastikan ketika seseorang dari rumah sudah membawa masalah dalam keluarga, dimanapun dia bekerja, beraktivitas, pasti tidak akan mendapatkan rasa aman dan nyaman, karena dari rumah sudah membawa masalah. Kan tetapi, sekalipun kerja di tempat yang kurang layak menurut pandangan sebagian orang, tetapi dari rumah fresh, tidak ada masalah, pasti dia akan jalani dengan tulus ikhlas, tanpa ada beban, tanpa ada paksaan dalam menjalani kehidupannya. Dan begitu juga untuk memiliki rumah yang luas, tidak hanya digambarkan Rasulullah, salah satu tanda kebahagiaan seorang adalah maskanun wasi, tempat tinggal yang luas, tidak hanya sekedar zohiriyahnya, lahiriahnya memang rumahnya gedong dan lain sebagainya, tidak. Tetapi harus kita posisikan rumah ini sekali waktu jadi negeri kecil yang indah, antara suami, istri, dan anak-anak bisa memposisikan dirinya masing-masing, serta tugas dan kewajibannya masing-masing. Sekali waktu kita jadikan rumah tempat tinggal kita ini sebagai tempat ibadah yang paling indah. Karena seindah apapun, sehebat apapun kita di luaran, menjadi seorang imam jamaahnya ribuan, bahkan jutaan, tentu rasa kebanggaan, kesenangan, kebahagiaan itu berbeda kita menjadi imam dalam salah satu rumah tangga kita, di dalam rumah tangga kita, keluarga kita yang kita imami, yang menjadi makmumnya. Begitu juga tidak ada suatu tempat yang paling hebat kecuali tempat bermain di rumah. Kita bisa mengendalikan putra-putri kita untuk bermain. Kita bisa mengontrol apa yang di-sharing di internet itu, apakah yang bermanfaat atau sebaliknya. Sementara di luaran sana kita tidak tahu. Dan kita jangan bangga putra-putri kita sekolahkan di sekolah favorit, baik sekolah pendidikan formal maupun non formal yang sudah terkenal seantero jagat, tetapi di rumah kita abaikan saja. Bahkan kita didik dengan didikan moralitas yang rendah. Kita contohkan ketika kita marah dan lain sebagainya, ketika kita ini di hadapan anak-anak, itu akan sangat mendominasi biologi anak-anak di kemudian hari. Makanya rumah kita harus jadikan pusat segala-galanya, pusat pendidikan, pusat bermain, pusat ibadah.
dan kita anggap sebagai negeri kecil yang indah dan aman. Dan yang terakhir kata baginda Rasul ketika ingin selamat adalah wabki an khotiatik, dan menangislah karena mengingat kesalahan-kesalahanmu. Jadi orang yang kalau ingin selamat itu menjaga lisan, menjadikan rumah tangga sebagai tolak ukur keberhasilan dalam ibadah, dalam beraktivitas dan lain sebagainya. Kemudian perbanyak menangis karena mengingat salah dan dosa. Bukan menangis karena hal-hal lain, karena dipecat dari kerjaan, karena tidak mendapatkan pekerjaan, karena sulitnya rezeki, karena sakit hati, putus cinta, perceraian dan lain sebagainya. Bukan itu. Kalau ingin selamat, perbanyaklah dengan mengingat kesalahan-kesalahan. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, demikian sekelumit nasihat dari Al-Fakir Asimun Mas'ud. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat Al-Fakir, diri dan keluarga, serta kaum muslimin, muslimat semuanya dimanapun Anda berada. Semoga Allah senantiasa membuka hati kita untuk menerima petunjuk yang baik dari manapun datangnya, sekaligus dari anak kecil, dari cucu anak-anak kita. Dan Allah menutup hati kita dari hal-hal yang merugikan untuk kehidupan kita, terlebih untuk kehidupan akhirat kita. Demikian, lebih kurangnya mohon maaf. Saya akhiri, hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.